3. Oke, kayaknya udah ke-record ya. Oke, semuanya selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya jadi kali ini perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sinar X atau yang kita sering kenal sebagai X-ray. Nah, di kelompok 3 ini dianggotakan oleh yang pertama saya Muhammad Rifki Adityaji absen 26. Saya Muhammad Kevin Arla, absen 22. Saya Agung Yani Arno, absen 2. Saya Ahmad Fabian Pramudia, absen 4. Saya Muhammad Baraka Syamri, absen 23. Saya Muhammad Duantara Radiardani, absen 24. Oke, jadi itu perkenalan singkat tentang kelompok kami. Sekarang materi akan kita bahas adalah ada 4 macam, yaitu pengertian, itu kayak apa sih sinar X gitu. Terus sejarah awal mula sinar X kayak gimana, manfaatnya gimana nih adanya sinar X, sama tentu setiap ada manfaat pasti ada negatifnya. Jadi kita nggak bahas juga tentang bahayanya. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertiannya. Jadi apa sih sinar X itu? Jadi sinar X adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 yang frekuensinya itu antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia kecuali tulang. Jadi si penemunya itu hebat gitu, dia bisa menciptakan frekuensi antara 1016 dan 1021. Jadi tubuh kita mungkin jika di antara hertz itu tubuh kita tuh bisa ditembus, bisa kelihatan dalamnya kecuali tulangnya doang. Makanya ketika sinar X itu yang terlihat apa? Cuman tulangnya doang nih, kayak di gambar di samping. Terus siapa sih penemu dari sinar X ini? Apakah nggak keren, nggak hebat? Jadi dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas sejarahnya gitu ya kan. Di mana tepat pada 125 tahun lalu penemu fisikawan di mana dari Universitas Julius Maximilian di Würzburg atau di Jerman, yaitu bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Secara jenis sinar baru yang dapat menembus berbagai benda dan manusia. Semuanya terjadi secara kebetulan seperti banyak hal lainnya dalam temuannya di bidang sains. Pada suatu malam, tanggal 8 November 1895, Ronson tengah melakukan percobaan dengan sinar katodanya. Nah, jadi di sini saya akan memperjelas lagi. Jadi di mana tuh awal mulanya tuh percobaan Ronson itu bukan tentang sinar X, ya kan? Tetapi melainkan tentang kelistrikan, di mana dia meneliti sifat-sifat sinar katode pada ruang hampa. Nah, jadi mungkin bisa di slide berikutnya, Rifki. Nah, jadi kalian bisa lihat teman-teman yang foto di sebelah kiri itu merupakan sosok atau bentuk dari tabung Crookes ditemukan oleh William Crookes. Nah, jadi si Ronson ini dia menguji katoda, sinar katoda dan anoda, yaitu pada katoda itu yang dekat lubang sebelah kanannya itu, dan anode itu pada yang ada ditunjukkan situ. Nah, elektron memancar dari sebelah kiri dan menabrakkan anoda dan menjadilah sinar X-ray ini. Nah, sinar X-ray ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama ya kan, tapi penemuan-penemuan tidak menyangka bahwa itu sinar X-ray. Nah, di suatu ketika si Ronson ini dia menutupkan tabel apa sih namanya ini Crookes ini menutupkan dengan karton berwarna hitam yang dicat dengan barium, dan pas dilihat dari kejauhan saat si Ronson sedang mengamati, ternyata ada sinar warna hijau yang terpapar. Nah, si Ronson ini bingung, kok sinar hijau ini tiba-tiba bisa melihat struktur kedalaman pada sebuah buku yang ada di tempat kerjanya gitu. Nah, akhirnya Ronson mengutak-ngutik dan akhirnya sinar berwarna hijau tadi memancarkan ke arah bidang yang berwarna putih. Nah, si Ronson kan nggak mungkin dong dia cuma ngamati doang, pasti dia mempraktekkan atau melakukan hal-hal yang terjadi gitu.
Nah, seperti pada di gambarnya itu, yang di tengah-tengah ini, si ronsen ini, dia memaparkan tangannya ke area sinar hijau tadi. Nah, sinar hijau tadi memproyeksikan ke bidang berwarna putih. Nah, kalau misalnya teman-teman biasanya kalau nyenterin lampu nih, ke senter lampu, terus tangannya ke arah lampunya, ke arah sinarnya, pasti akan memproyeksikan bayangan teman-teman yang berwarna hitam. Tapi kalau sinar X ini, dia berbeda ya kan. Nah, dia ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya Rifki, dia ini masuk atau melewati jaring-jaring lunak seperti kulit. Nah, makanya kenapa tulang tidak tertembus oleh sinar X-ray ya karena tulang ini padat dan makanya di situ juga ada bundaran kecil yang ada di tulangnya si ronsen ini itu adalah cincinnya dia. Jadi ketika pada saat dia melakukan percobaan melakukan menaruh tangannya di area sinar berwarna hijau tadi, nah jadi terlihat bahwa memproyeksikan tangannya seperti ini. Oke, lanjut Rifki. Nah, kalau itu tadi kan sebelum apa sih awal mulanya cikal bakalnya terbentuknya sinar X-ray ya. Nah, kalau sekarang ini udah makin ini nih, makin berkembang. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini nih fotonya di mana ini adalah generator X-ray. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini dia tuh konsepnya sama aja kayak si tabung Cox tadi itu, cuma dibikin lebih modern gitu. Nah, sama aja kan tuh. Jadi kata anode terus si elektronnya nanti berpusat menabrak anode terus menghasilkan radiasi X-ray. Nah, sinar radiasi X-ray yang bakalan melihat ke arah tubuh kita atau memproyeksi tubuh kita. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Duantara Radiardani. Nah, selanjutnya, menurut perkiraan sebelumnya itu, Rontgen memperkirakan bahwa sinar katode yang keluar itu seharusnya tidak dapat mencapai layar yang telah dicat dengan barium platino sianida. Nah, tapi percobaan itu tuh mengatakan sebaliknya. Ternyata sinar katoda dapat mencapai layar yang telah dicat. Bahkan ketika Rontgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung crux dan layar, sinar tetap bisa mencapai layar. Nah, selama percobaan berikutnya, Rontgen menemukan bahwa objek dengan ketebalan berbeda apabila ditempatkan di jalur sinar ini akan menunjukkan variabel transparansi saat direkam pada plat fotografi. Nah, secara kebetulan, pada suatu momen, dia melakukan percobaan nih menggunakan tangan istrinya. Nah, tangan istrinya kebetulan berada di jalur sinar di atas plat foto tersebut. Lalu plat itu dikembangkan dan dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari sinar X. Manfaat dari sinar X yaitu salah satunya adalah untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Selanjutnya adalah untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, dan sebagainya. Dan juga X-ray atau sinar X ini berguna untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Nah, di sini gue mau ngejelasin aja. Saya mau ngejelasin kalau dari si Rontgen ini kita ambil salah satu contohnya adalah osteoporosis. Nah, di Rontgen, dari hasil Rontgen atau X-ray ini kita tuh bisa ngelihat kayak proses gimana sih kepadatan tulangnya. Kita bisa tahu osteoporosis ini itu bisa memanjang atau memperparah tulangnya tuh sampai berapa senti dan sebagainya gitu. Dan itu berpengaruh dengan kesehatan jangka panjang tulang tersebut. Nah, untuk selanjutnya kan kita bisa dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan kan. Nah, kalau di situ kita misalkan kayak misalkan kita memberi obat tulang, ring, kayak misalkan saya patah tulang, saya dikasih ring ataupun saya digips gitu. Nah, di situ itu kita bisa ngelihat kayak gimana sih berapa lama atau kayak prosesnya, kayak misal kita udah menunggu 2 bulan, oh ternyata tulangnya udah
pulih segini udah pulih berapa senti dan sebagainya. Nah itu tuh kalau kita tuh bisa röntgen per minggu gitu, jadi kita bisa melihat bagaimana hasil dari perkembangan penyakit atau tulang tersebut. Dan röntgen juga sering digunakan untuk mendeteksi patah tulang, infeksi. Nah kalau infeksi ini tuh menyebabkan reaksi pada jaringan sehingga mudah terlihat dalam sinar X. Nah, jadi kita bisa ngelihat, misalkan kalau ada infeksi di bagian paru-paru, misalkan selain tulang tuh bisa kayak di paru-paru, di organ lain dan sebagainya, itu kita bisa ngelihat infeksi atau penyakit yang lainnya. Dilanjut oleh teman saya. Setiap ada manfaat, pasti ada bahaya pemanfaatan sinar X. Yang pertama yaitu adalah efek jangka pendek. Efek yang tidak terlalu lama gitu. Jadi cuman biasa aja, tidak terlalu lebih dari seminggu ataupun lebih dari sebulan. Mungkin efeknya hanya sementara. Yaitu perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan juga sel darah rendah. Yang kedua adalah efek jangka panjang. Nah, efek jangka panjang ini bisa sampai bertahun-tahun ataupun puluhan tahun. Efeknya bahaya dari itu adalah mulut kering dan kesulitan menelan katarak, dan kerusakan pada kulit. Adapun paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi, yaitu pingsan, bisa kebingungan, mual, muntah, diare, dan kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, dan terjadinya pendarahan. Nah, juga ada terjadinya menyebab gangguan pada anemia aplastik. Anemia aplastik itu apa sih? Anemia aplastik itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Nah, kondisi ini bisa membuat tubuh lebih lelah dan rentan terhadap infeksi dan pendarahan yang tidak terkontrol. Selanjutnya adalah membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah topik pembahasan terakhir, yaitu adalah meminimalkan resiko dari sinar X. Yang pertama ada pemanfaatan hanya untuk situasi darurat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu atau kejadian yang memang diperlukan untuk menggunakan sinar X, ya udah kita pakai. Tapi kalau misalkan sebaliknya tidak perlu banget pakai sinar X, ya udah kita nggak usah pakai. Yang kedua ada hindari pemanfaatan untuk wanita yang sedang hamil. Jadi untuk ibu yang sedang hamil atau wanita yang sedang hamil tidak dianjurkan untuk menggunakan sinar X atau terkena sinar X karena radiasinya mungkin bisa menyebabkan calon bayi kenapa-napa atau bisa menyebabkan si diri ibunya sendiri itu bahaya. Selanjutnya ada pengaturan jarak antara tubuh dan sumber radiasi 2 kali lipat. Jadi jarak antara kita dengan sumber radiasi atau alat sinar X itu kurang lebih kita jaga jarak sebesar 2 kali lipat. Lalu ada gunakan perisai pelindung saat sedang dilakukan penyinaran sinar X. Jadi saat disinari oleh sinar X, baiknya kita menggunakan perisai pelindung, terutama perisai pelindung yang bahannya menyerap seperti kaca. Itu bisa meminimalisir dari dosis radiasi sinar X. Yang terakhir yaitu meminimalkan waktu paparan. Jadi dalam penyinaran sinar X itu bisa lebih baik lebih kurang lah waktunya lebih baik karena setiap kita memakai sinar X yang lebih banyak, lebih lama, dosis radiasinya juga lebih banyak. Jadi kalau misalkan lebih singkat itu lebih baik. Oke, teman-teman, jadi itulah penjelasan tentang sinar X. Jadi sebenarnya singkatnya ya, sinar X itu tuh baik untuk dunia kesehatan. Karena dengan teknologi yang semakin berkembang, sinar X dapat dikembangkan menjadi alat yang lebih berguna. Contohnya kayak tadi untuk kejadian darurat yang patah tulang, perkembangan penyakit, pengobatan, dan lain-lain. Cuman di balik hal positifnya pasti tetap ada hal negatifnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi sinar X. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.